Bapa kami yang bertata di dalam surga, terpujilah namamu ya Bapa, karena Engkau adalah Bapa yang maha kuasa dan maha mulia. Tuhan, kiranya Engkau mau menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Bapa, supaya kiranya hanya Engkau saja yang berbicara malam hari ini, dan kiranya Roh Kudus-Mu bekerja terus di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, supaya kami mau bekerja sama dengan-Mu, kami mau menerima firman-Mu, instruksi-Mu ya Bapa, apapun yang ingin Engkau inginkan untuk kami lakukan ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kami juga kuasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga teman-teman kami yang lain yang belum bergabung bersama dengan kami, kiranya Engkau membukakan jalan untuk mereka ya Bapa. Sentuhlah hati mereka, supaya kiranya mereka juga ada keinginan dan kemauan untuk bergabung bersama-sama dengan kami malam hari ini. Terpujilah namamu sekali lagi ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Juru Selamat dan penembus dosa kami yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, seperti yang tadi Sis Sani bilang ya, mengenai Zakheus, kan ini kita semua udah familiar, aku juga sudah pernah dengar cerita Zakheus lah ya. Tapi puji Tuhan ada lagi yang bisa aku dapatin, dan semoga juga teman-teman bisa menerima hal dan berkat yang sama ya, seperti yang sudah saya terima juga. Dan ini Zakheus ini menarik juga sih, karena ada banyak hubungannya juga dengan aku, bukan soal kekayaan tapi yang lain-lain. Nah, nanti kita akan lihat sambil kita belajar ya. Oke, teman-teman, semoga kita siap Alkitab kita ataupun Alkitab kita, dan Sisani mungkin bisa share screen juga ya, kalau kita akan belajar mengenai Zakheus dari Lukas 19. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Oke. Oke, thank you sis. Nah, seperti biasa, karena kita akan belajar Bible, jadinya kita akan belajar dari setiap ayat ya, setiap firman ya. Oke, nah kalau kita baca di Lukas 19 ayat 1 sampai 3. Sisani boleh tolong bacakan Lukas 19 ayat 1 sampai 3. Lukas 19 ayat 1 sampai 3. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Nah, oke, jadinya ini di sini kan dibilang ya, kalau misalnya Zakheus itu dia adalah seorang yang kaya, kita semua juga tahu ya, dan dia itu kepala pemungut cukai. Jadinya dia itu bukan hanya pemungut cukai, tapi dia kepala pemungut cukai. Nah, kalau teman-teman mau tahu siapakah pemungut cukai, mungkin ya more or less sama kali ya pemungut cukai hari ini sama zaman dulu ya. Tapi kalau kita mau tahu zaman dulu itu perspektif orang-orang, terutama orang Israel ya, terus orang-orang Farisi, ahli Taurat, terhadap pemungut cukai itu, mereka itu siapa dan mereka terkenal sebagai apa, itu kita akan lihat lagi di dalam firman Tuhan ya. Kita akan buka di Matius 9 ayat 10 sampai 11. Ya, siapa ini sih pemungut cukai ini siapa? Oke, saya akan langsung bacakan saja Matius 9 ayat 10 sampai 11. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus ya, dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, jadi seperti teman-teman lihat di sini ya, ini
pemungut cukai ini disamakan dengan orang-orang berdosa ya. Dan seperti yang bisa dilihat dari reaksi dari orang-orang Farisi di ayat ini, kalau memang mereka tidak disukai ya, mereka tuh pemungut cukai itu dibenci, jadi kayak memang orang-orang berdosa, makanya mereka sampai heran, kok Yesus mau sih makan sama orang-orang berdosa gitu loh. Oke, nah kita lihat lagi ya, tolong sis di Matius 18 ayat 17. Ya, pandangan orang-orang zaman itu mengenai pemungut cukai. Matius 18 ayat 17. Oke, saya akan langsung bacakan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ya, kembali lagi di sini ya. Jadinya pokoknya pemungut cukai itu udah dicap. Kayaknya kita zaman sekarang ini aja, saya yakin ya kita di sini-sini nggak ada persepsi seperti itu ya mengenai orang pemungut cukai ataupun debt collector atau siapapun, pasti kita di sini nggak ada pemikiran seperti itu ya. Aku sih pribadi kayaknya nggak mikir sampai segitu deh. Cuman zaman Zakheus itu tuh bener-bener persepsi orang-orang Israel ya, ini orang pengikut Tuhan ya, dan kemudian juga ahli Taurat, orang Farisi itu mereka itu disamakan dengan orang-orang berdosa. Lalu di sini di Matius 18 ayat 17 disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kalau di versi bahasa Inggrisnya itu heathen people, itu berarti penyembah berhala. Ya, jadinya mereka emang nggak kenal siapa Tuhan gitu loh. Padahal mereka ini kan pemungut cukai ini kan mereka masih bangsa Israel. Nah, mereka ini kenapa mereka dibenci? Karena mereka memang korup, ya. Walaupun mereka bangsa Israel, mereka ini korup dan mereka ini bekerja untuk bangsa Roma, ya. Nah, dan pemungut cukai ini udah terkenal nih, mereka ini suka mengambil kesempatan dalam kesempitan lah ya istilahnya ya, dan menggunakan posisinya ya untuk menjadi untuk menjadi lebih kaya. Nah, lalu mereka juga suka memeras rakyat ya. Ya pastinya udah suka mengikut sana sini ya. Kayak orang-orang bisnis yang biasanya udah terkenal seperti itu. Nah, dan ya perhaps kalau memang suka begitu ya biasanya pasti dia juga suka berbohong ya. Nah, makanya banyak sekali orang yang sangat membenci pemungut cukai dan menyamakan pemungut cukai dengan orang-orang berdosa. Makanya mereka juga di sini, mereka nih sangat membenci Zakheus gitu loh. Aku juga ini baru paham ya, oh ternyata Zakheus tuh sangat dibenci oleh karena ini, oleh karena ya memang statusnya dia ya sebagai, dan dia ini bukan hanya pemungut cukai, dia kepalanya. Berarti dia yang paling parah, pasti kan dia tahu dong pekerjaan dia dan pekerjaan anak buahnya ya, dia tahu apa yang mereka lakukan. Makanya Zakheus ini sangat dibenci walaupun dia orang kaya. Nah teman-teman, apakah kita juga masih sering seperti ini ya dalam pekerjaan kita ya? Nih, apakah kita ini sebagai yang kenal Yesus, apakah kita juga dalam pekerjaan kita sama seperti orang-orang pemungut cukai ini, mau melakukan apa saja ya yang penting kita cuan? Kadang-kadang maksudnya kita suka melihat orang seperti itu, tapi kadang-kadang kita lupa ya melihat diri kita sendiri ya. Apakah kita juga mungkin seperti itu? Atau mungkin kita suka menyakiti hati orang, atau merugikan orang, yang penting kitanya yang untung, orang rugi nggak apa-apa. Nah, itu kita harus introspeksi diri berarti ya. Kemudian kita lihat lagi di Matius 21. Di Matius 21 ayat 31 sampai 32. Jadinya pemungut cukai itu disatu levelkan juga dengan siapa? Matius 21 ayat 31 sampai 32, saya akan langsung bacakan ya. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah.
sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadinya ini ya reputasi dari pemungut cukai. Sudah orang berdosa, orang penyembah berhala, kemudian juga sama seperti perempuan-perempuan sundal ya. Tapi seperti yang, jangan salah ya teman-teman, di ayat ini bilang justru mereka yang akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya kita harus hati-hati ya teman-teman ya. Orang yang terburuk sekalipun, yang di pikiran kita terburuk sekalipun, bisa mendahului kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke sis, sekarang kita bisa balik lagi ke Lukas 19 ya. Kita akan balik lagi ke Lukas 19 ayat 3. Mungkin ada yang bisa tolong bacakan, Bro Ali atau Sis Helen. Lukas 19 ayat 3. Ya, Lukas 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Oke, thank you Sis Helen. Oke, jadinya di sini kita lihat ya, Zakheus ini benar-benar orang yang gigih ya. Ya, mungkin makanya dia sukses jadi kepala pemungut cukai. Nah, dia itu benar-benar berusaha untuk melihat orang apakah, atau mungkin siapakah Yesus itu ya, lebih tepatnya ya. Tetapi ia tidak berhasil karena ada banyak orang banyak dan sebab badannya pendek. Nah, ini saya bisa relate nih sama Zakheus karena saya juga pendek dan saya pernah dan di posisinya Zakheus dimana saya mau melihat orang-orang tuh nggak bisa karena banyak orang gitu kan di depan di depan saya ya. Tapi walaupun dengan begitu itu tidak Zakheus tidak merasa rendah hati ataupun merasa kecewa ya. Tapi dia tetap berusaha ya. Kita lihat di ayat berikutnya. Mungkin ada yang bisa tolong bacakan di Lukas 19 ayat 4. Bro Ali mungkin Lukas 19 ayat 4. Oke, aku langsung bacakan aja ya. Lukas 19 ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, kebayang nggak nih teman-teman, kayak tadi si Sani bilang ya, di awal ya, saking niatnya gitu loh, dia maksudnya, dan dia ini kan orang kaya, jadinya pasti dia itu datang dengan, ya nggak mungkin gitu loh, dia pakai kaos celana pendek. Zaman dulu juga mungkin bukan kaos celana pendek ya, pasti jubah-jubah gitu kan, terus udah gitu yang mahal lagi dia punya. Nah ini udah pakai jubah mahal, dia juga reputasinya sebagai orang kaya ya istilahnya ya, tapi dia tuh saking semangatnya mau mencari Yesus itu tuh sampai dia melihat sama mana sih tuh, lihat mana Yesus itu tuh udah dia nggak dikasih lihat sama orang-orang banyak ya kan. Lalu abis itu karena dia juga memang pendek, dan kemudian sampai dia berusaha untuk naik pohon gitu loh, manjat pohon. Aku aja aku nggak tahu teman-teman di sini pernah ada yang manjat pohon nggak untuk kayak mau melihat pendeta khotbah ataupun mau melihat acara KKR ataupun seminar-seminar ibadah-ibadah rohani. Ada nggak yang pernah manjat pohon di sini? Coba saya tanya. Kalau ada, saya mau lihat tunjuk tangannya, saya pengen tahu deh. Luar biasa sih kalau ada. Aku tepuk tangan kalau sampai naik pohon, karena aku sendiri nggak pernah gitu lah, pendek padahal kan istilahnya. Tapi kalau nggak bisa nonton ya udah nggak usah, ngapain naik pohon, kayaknya malu-maluin banget gitu kan. Nah sedangkan Zakheus di sini gitu loh, dengan statusnya dia dan juga dia juga pasti kepribadiannya dia juga ya, pasti juga kan sebagai seorang kaya pasti ada egonya ya. Tapi dia nggak peduli gitu loh teman-teman. Dan aku kebayang pakai jubah pendek lagi terus naik pohon. Itu kayak apa ya? Aduh, asal andaikan kita bisa ada YouTube-nya gitu ya sekarang ini ya. Itu pasti lucu banget sih gitu. Cuman dia nggak peduli. Itu kalau direkam di YouTube kayaknya lucu. Tapi ya itulah ya, untungnya saat itu belum ada YouTube. Jadinya Zakheus nggak peduli, dia naik pohon, dia benar-benar karena itulah kerinduan seorang Zakheus, seorang yang berdosa ini untuk mencari Yesus ya. Nah,
Kalau kita lihat kita buka di Yeremia 29 ayat 13 ya teman-teman ya. Yeremia 29 ayat 13. Itu dikatakan di situ. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah, itu kuncinya teman-teman. Aku juga lagi mikir nih, Zakheus nih berarti ya ini di Yeremia 29 ayat 13 ini, karena dia benar-benar mau mencari dan dia menanyakan, dan semua dia lakukan dengan apa? Dengan segenap hati gitu loh. Karena dia melakukan ini semua dengan segenap hati, itu pasti dibilang apa di ayat Yeremia 29 ayat 13 ini? Kamu akan menemukan aku. Ya, jadi kita itu juga harus sama seperti Zakheus ya, harusnya teman-teman ya. Harusnya sih kita lebih, karena Zakheus ini kan terkenal sebagai orang berdosa. Ya, kita juga orang berdosa sih, tapi maksudnya dia itu kan posisinya kepala pemungut cukai ya. Dan kita kan sebenarnya posisinya sebagai orang-orang pengikut Kristus. Nah, seharusnya kita juga usahanya sama seperti Zakheus atau seharusnya lebih. Nah, sedangkan Zakheus ini dia tidak memikirkan kuasanya ya atau banyak uangnya ya, karena intinya ya dia hanya mau mencari Yesus dan betul-betul bertemu, encounter. Dia pengen encounter dengan Yesus ya dengan segenap hatinya. Ya. Dengan proses inilah kita lihat imannya di sini makin bertumbuh ya, sehingga usahanya bisa sampai seperti ini gitu loh. Dan jangan salah ya teman-teman, halangan dan rintangan itu pasti akan setan usahakan untuk terjadi. Oh, karena setan nggak mau. Kan kita seperti di video tadi ya, kita lihat ya, kita ini sedang dalam peperangan teman-teman. Jadi kalau kita lagi dalam peperangan, musuh kita akan buat apa aja kan untuk menghalangi kita kan, untuk membuat rintangan, halangan, tantangan, membuat kita down, membuat kita galau gitu loh. Nah, jadinya karena kita lawan dari setan, seharusnya kita juga harus ada usaha sama seperti Zakheus ini untuk lebih apa? Untuk terus lebih berusaha lagi. Ya kalau nggak bisa begini, coba ini. Kalau nggak bisa ini, coba segala cara gitu loh. Dan jangan heran ya kalau banyak sekali rintangan-rintangan dan halangan-halangan ataupun temptation, cobaan-cobaan itu berasal justru dari orang-orang dalam, orang-orang di sekitar kita, justru orang-orang gereja. Itu kita udah nggak usah kaget lagi ya, seharusnya ya. Ya kita harus ya berusaha aja kalau menurut saya ya. Dan lihat aja nih, ingat Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadinya pentingnya kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, sehingga kita seperti Zakheus ya udah nggak peduli mau orang-orang ketawain gue kek, mau orang-orang nggak ngasih gue ketemu Yesus kek, I don't care, gue nggak peduli, gue akan tetap mempermalukan diri gue kek, gue akan tetap mencari Yesus. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita melihat kan ini ada dibilang kalau Zakheus itu memanjat pohon ya. Nah, pohon itu kalau di Alkitab kalau kita mau lihat pohon itu melambangkan apa? Nah, kita buka di Yesaya 61 ayat 3. Yesaya 61 ayat 3. Yesus untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepada perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Ya, jadinya pohon itu adalah righteous people ataupun orang-orang yang benar. Nah, orang-orang yang benar itu seharusnya membantu orang-orang yang tidak benar atau orang-orang yang hilang untuk
apa? Bisa mengenal Yesus untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi ya. Misalnya contohnya apa? Ajak mereka doa pagi ataupun doa pribadi, doa berdua, ataupun ajak kayak seperti belajar Alkitab, mungkin share-share ayat Alkitab ataupun firman-firman ya. Jadinya bukan karena dan untuk orang-orang righteous people ini bukan cuman karena kita sering ibadah Zoom nih teman-teman ya, itu tidak membuat kita juga menjadi orang yang benar ya, atau atau righteous people. Nah, orang-orang yang benar itu justru, nah kalau kita lihat yang tadi di orang-orang yang kalau di bahasa Inggrisnya tall people ya, dia orang-orang yang menghalangi Zakheus, itu melambangkan justru orang-orang di dalam sekitar kita, orang-orang gereja justru yang sering menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang hilang ya. Ini saya rasakan sendiri sih secara pribadi, apalagi waktu sebelum saya bertobat ya, itu terus terang saya tidak bertobat karena melihat kelakuan-kelakuan orang gereja ataupun orang-orang di sekitar saya yang mengaku orang-orang gereja. Itu enggak, karena justru karena saya melihat mereka, nah saya ini nggak kayak Zakheus masalahnya ya. Jadi karena kalau Zakheus kan kayaknya udah nggak ngelihat mereka, dia nggak peduli ya. Nah kalau saya waktu itu masih melihat orang-orang ini gitu loh. Sehingga waktu mereka ada mencoba untuk menghalangi saya dengan mereka punya habit, dengan mereka punya cara kehidupan mereka ya, yang menurut saya tidak menggambarkan Yesus, dan mereka juga tidak mengundang saya untuk lebih dekat ke Yesus gitu loh. Jadinya mereka justru jadi batu sandungan buat saya gitu loh. Malahan saya lihat, wah ini orang-orang yang kayak begini nih, saya yang ada di otak saya, ini orang-orang Farisi nih. Cuman seperti itu aja. Tapi memang benar ya kalau dilihat dari pelajaran ini kan seperti itu gitu loh. Tapi seharusnya kita yang mudah-mudahan kita yang ada di sini yang lebih kuat, kita tidak lagi ya melihat seperti pandangan saya waktu itu, dan itu kan saya juga sebelum bertobat. Itu kita harus lebih seperti Zakheus ya. Itu sih yang saya belajar. Wani, aku juga sekarang ini ya, karena kita juga sudah lebih mengenal Tuhan ya, seharusnya kita tidak lagi menganggap orang-orang atau siapapun menjadi batu sandungan, karena nggak ada lagi batu sandungan. Seharusnya kalau kita fokus sama Yesus ya, kita ya sama seperti Zakheus, tembus panjat pohon sekalipun. Oke. Nah, kita buka lagi di Daniel 12 ayat 3. Ya, ini tugas-tugas orang-orang benar nih ya. Apa nih sebenarnya kita nih harus ngapain sebagai orang-orang benar? Kalau memang kita mau dibilang orang benar ya, supaya kita juga, artinya kita anak-anak Tuhan kan. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya di Daniel 12 ayat 3 ya? Dan orang-orang bijaksana atau bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ya, ini apa tugasnya? Kita harus menuntun banyak orang kepada kebenaran, menuntun orang kepada Kristus. Ya, itu ya dengan perilaku kita gitu loh. Jadi jangan kita justru menghakimi orang-orang yang berdosa sama seperti orang Farisi ya, yang mereka malahan mereka kan tidak mau duduk bersama makan-makan dengan para pemungut cukai ya. Justru malahan mereka bertanya, loh kok Yesus begitu, kok makan bersama dengan orang-orang berdosa, ya kan? Nah, kemudian mengajak teman-teman kita juga ke care group ya, seperti malam ini. Jadi jangan kita sendiri ya teman-temannya yang datang ya, kita ajak teman-teman juga yang lain. Kemudian supaya kita juga di sini kan bisa sama-sama mendoakan satu sama lain ya, mendoakan teman-teman kita yang hilang ya, bukannya justru kita menghakimi mereka. Oke, kembali lagi ke Lukas 19 ya. Kita kembali lagi ke Lukas 19 di ayat 5 dan 6. Lukas, Sisani boleh tolong bacakan Lukas 19 ayat 5 dan 6. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6, lalu Zakheus turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Oke, thank you Sisani. Nah, ini luar biasa ya teman-teman ya. Jadinya begitu, jadinya ada hasil ya dari reaksi Zakheus ya, karena dia melakukan segala sesuatu dengan segenap hatinya. Itu tuh Yesus juga langsung dia langsung bereaksi juga ya atas aksi daripada Zakheus gitu loh. Sampai Yesus samperin Zakheus gitu loh. Terus katanya Yesus kan, Zakheus turun dari situ ya. Dan apa yang di sini yang yang menarik sekali di sini dibilang, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dibilang nih harus. Kenapa harus sih? Coba teman-teman pikirkan. Kenapa harus? Emangnya harus Tuhan menumpang di rumah Zakheus? Ya, ini kalau kita lihat di Bible Commentary, itu di sini dibilang aku harus menumpang di rumahmu ya. Kalau bahasa Inggrisnya I must abide at thy house. Ini kenapa teman-teman? Karena ada kepentingan ilahi ya, ada kepentingan Yesus. Kenapa dia mau menumpang di rumahnya? Sampai akhirnya Zakheus itu dia segera turun dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Dan kemudian reaksi dari Zakheus juga, oh iya boleh Tuhan, dia dengan senang hati ya justru mau menerima Yesus di rumahnya. Makanya dia segera dia langsung turun gitu loh. Dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Dia nggak malu-malu. Mungkin dia bisa aja kan dia itu namanya juga kepala pemungut cukai, pasti ada hal-hal yang banyak ya kita yang suka kita umpetin gitu kan supaya orang-orang nggak tahu mengenai kita atau apa. Tapi in this case Zakheus tidak merasa seperti itu. Dia udah nggak peduli. Dia udah pikir ya udah pokoknya Yesus mau datang, puji Tuhan, ayo langsung datang ya. Jadinya kalau kita lihat itu reaksi Zakheus di sini, dia langsung mau menurut ya, dia segera turun dan dia langsung menerima Yesus dengan sukacita. Kemudian kita lihat di ayat berikutnya, di ayat 7, apa reaksi orang-orang? Ya, yang lain apa reaksi mereka setelah mereka tahu kalau Yesus mau ke rumah Zakheus dan Zakheus menerima dengan senang hati? Apa reaksinya? Lukas 19 ayat 7, Sisani bisa tolong bacakan? Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8, tetapi udah sis, udah cukup. Yes, jadinya kita lihat di ayat 7 ini, thank you Sisani. Di ayat 7 ini reaksi Zakheus senang dengan sukacita. Nah, ini nih, seringkali nih orang-orang yang justru ada di sekitar kita, reaksi mereka yang seperti ini. Bukannya senang melihat hal ini terjadi, aduh puji Tuhan, teman kita yang hilang Zakheus ini dia mau menerima Yesus ya. Bukannya dengan senang hati berpikir seperti itu, malahan kok Yesus mau bernumpang sih di rumahnya Zakheus? Ya, justru mereka malahan bersungut-sungut. Nah, orang-orang yang suka komplain dan mengeluh dan bersungut-sungut, ya, ini adalah orang-orang yang sama nih, yang menghalangi Zakheus untuk melihat dan mengenal Yesus lebih baik lagi. Ini saya jadi belajar sih untuk diri saya sih, jadi mikir, apakah saya orang yang seperti ini ya? Jadi batu sandungan ya. Bukannya saya membawa orang hilang kepada Yesus, tapi saya justru menghalang-halangi, malahan saya bersungut-sungut, bikin orang ilfil malahan, gitu loh. Nah, padahal ini di zaman ini, seperti yang tadi kita sudah ketahui juga ya, ini tidak ada yang mau bergaul dengan Zakheus. Bukankah ini pelajaran atau contoh, teman-teman, yang sering kali ditunjukkan atau diajarkan oleh para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita buka ya di Markus 2 ayat 16. Markus 2 ayat 16. Saya akan langsung bacakan saja. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, ya teman-teman,
Jadinya Zakheus ini orang yang lonely ya, walaupun dia kaya, punya power, punya rumah yang mewah, tapi nggak ada yang mau berteman sama dia, gitu loh. Nggak ada yang mau berteman sama dia. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ya, yang orang-orang ahli Taurat ini kan yang tahu banget firman istilahnya ya, gitu loh. Ini seharusnya yang menjangkau orang-orang seperti Zakheus ya, yang seharusnya mungkin Yesus sudah datang kali ya, kalau misalnya kita semua juga di sini melakukan hal yang sama, tapi justru kita kayaknya kebanyakan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, gitu loh. Jadinya melihat bukan orangnya yang dilihat, lebih lihat selalu dosanya, ya kan? Kayak kita yang nggak pernah berdosa aja, ya teman-teman. Dosa kita hari-hari berbohong dengan dosa orang pemungut cukai itu sebenarnya ya sama aja ya, tetap aja dosa. Itu loh. Jadinya apakah kita sama seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang masih suka menghakimi teman-teman kita yang berdosa gitu loh. Sampai akhirnya udahlah, males lah ngajak mereka ke Bible study, males lah ngajak mereka untuk lebih kenal Tuhan. Akhirnya kita juga tidak memancarkan Yesus di dalam kehidupan kita, ya kan? Males lah doain mereka, hopeless. Didoain udah beribu-ribu tahun, lebay ya. Kayak doain selama ini tapi nggak bertobat. Apakah kita seperti itu? Nah, itu kita harus kembali introspeksi diri kita ya teman-teman ya. Tapi dengan begitu banyak penolakan Zakheus, tapi dia tetap semangat mencari Yesus ya. Bahkan dia bukan hanya semangat, dia justru melakukan hal yang benar nih teman-teman ya. Kita lihat di Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 8, saya akan langsung bacakan saja ya teman-teman ya, karena ini sudah waktunya berjalan. Lukas 19 ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini justru reaksi dari, kembali lagi ya, ini saya lihat luar biasa ini reaksi Zakheus ya. Dia benar-benar nggak peduli. Dan karena Yesus juga sudah mau datang dan bergaul bersama-sama dengan Zakheus, sehingga dia sampai akhirnya mau orang-orang ngomong apa kayak bersungut-sungut kayak dia nggak galau ya, dia nggak down, dia nggak galau, justru dia bilang, Tuhan, saya akan berikan setengah dari milikku, dia akan kasih kepada orang miskin, dan yang dia peras itu akan dia kembalikan 4 kali lipat. Kalau mau hitung secara accounting ataupun realita itu sih nggak make sense ya, dia sih pasti rugi gitu ya, nggak cuan dia pasti. Ini karena yang dia harus balikin berarti banyak banget gitu loh, karena yang orang yang dia peras banyak banget kan, nah mungkin cuma 1-2 orang, dan dia janji dia mau balikin 4 kali lipat, tapi dia nggak peduli. Imannya di sini teman-teman yang berbicara ya, karena dia sudah tahu akan kasih dan kuasa Yesus, dan dia juga dia baru merasakan sedikit padahal istilahnya. Ya nggak kayak kita yang udah merasakan berbagai mujizat dalam kehidupan kita, berbagai macam, udah deh dibukakan jalan apa segala macam, tapi masih sering yang pas ngeliat orang berdosa kita lihat dengan sebelah mata ya, kita masih bersungut-sungut, masih mengeluh ya. Nah, kita suka menganggap enteng ini teman-teman akan yang namanya social power, kesempatan kita untuk bersosialisasi ya. Kita itu pernah nggak sih menjangkau orang-orang yang berhutang sama kita? Pernah nggak? Atau kita berdoa dengan orang-orang yang nggak suka sama kita, atau yang kita juga benci? Nah, dalam hal Zakheus dan pemungut cukai lainnya, Yesus ini dia terus mau bergaul dengan mereka ya. Dia mau makan bersama-sama dengan mereka. Dia mau sampai tinggal di tempatnya Zakheus. Dia tinggal tempat Zakheus itu menurut teman-teman apa? Tadi kan ada dibilang ya di ayat ketiga atau kayak ayat keempat tadi. Kenapa Yesus bilang dia harus bertemu, dia harus ke tempat Zakheus
karena ada kepentingan ilahi. Dia itu mau nginep di rumah Zakius bukan karena dia mau enjoy rumah yang mewah, ataupun dia mau bergosip, ataupun dia mau ngomongin orang-orang Farisi. Enggak, justru dia mau menjangkau Zakius dan orang-orang di rumahnya, yang semuanya pasti ini orang-orang berdosa. Itu yang Tuhan Yesus mau lakukan. Ada kepentingan ilahi, dan itu seharusnya kita juga waktu kita mau bersosialisasi, kita harus ada kepentingan ilahi, bukan kepentingan pribadi. No, ini kepentingan biar, wah ini gue bisa prospek dia, atau oh gue bisa atau wah gue suka nih sama dia, gue bisa deketin dia. No, teman-teman, yang pertama adalah harus ada kepentingan ilahi. Jadinya apakah kita, supaya kita itu kalau mau mengajak orang-orang yang berdosa ya, apalagi yang sudah bersalah sama kita, itu akan lebih gampang buat kita mengajaknya. Kalau kita lihat di Kejadian 12 ya, Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, ini kata Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Ini janji Tuhan kepada Abraham, dan kita ini juga keturunan Abraham. Jadinya Tuhan itu hanya ingin kita sebenarnya apa? Apa teman-teman? Menjadi orang kaya? No, Tuhan itu hanya menginginkan kita menjadi berkat untuk semua orang. Tapi kita ini nggak bisa jadi berkat kalau kita hanya bergaulnya dan hanya mau menjangkau orang-orang yang kita suka aja. Aduh, gue hanya mau sama dia aja deh, yang klik sama gue deh, yang sehati sama gue, sepikiran sama gue. Kalau sama si Sani mah, aduh gue nggak nyambung, nggak bisa gue sama dia. Gitu loh. Atau yang satu lingkungan sama kita, satu persahabatan sama kita. No, bukan begitu teman-teman. Tapi justru kita harus bergaul dengan orang-orang yang bahkan mungkin bukan seiman dengan kita, orang-orang yang berutang dengan kita, yang mengecewakan kita. Ya, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal atau yang menurut kita orang-orang berdosa. Justru harus seperti itu. Seperti di Yakobus 2 ayat 8 sampai 9 juga mengatakan ya. Akan tetapi jikalau Yakobus 2 ayat 8 sampai 9 ya teman-teman. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Jadi kita ini harus melakukan pelayanan atau menjangkau semua orang, ya, orang-orang berdosa, kaya, miskin, buta, melarat. In this case ya, ini adalah orang buta yang berdosa, orang kaya yang berdosa ya, Zakeus. Seperti itu. Nah, oke, kita kembali lagi ke kita punya ayat. Ini sudah ayat terakhir di Lukas 19 ayat 9 sampai 10 ya teman-teman. Lukas 19 ayat 9 sampai 10 saya akan langsung bacakan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadinya sepertinya ini adalah merupakan juga pekerjaan dari Roh Kudus pastinya ya teman-teman ya, sampai akhirnya kan Tuhan ini datang nih seperti dibilang untuk menyelamatkan orang yang hilang ya, sama seperti Zakeus, sama seperti kita juga di sini juga sebenarnya ya. Dan ini mengapa Zakeus juga bisa sampai ada di titik seperti sekarang ini juga pasti sudah ada pekerjaan dari Roh Kudus ya, pekerjaan Roh Kudus yang selalu sudah bekerja di dalam hatinya, sama seperti juga selalu bekerja di dalam hati kita semua. Nah, kemudian kita lihat di ayat terakhir kita, saya mau share di Wahyu 3 ayat 20, teman-teman, Wahyu 3 ayat 20. Ya, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku.
Ya, ini makan bersama-sama dengan dia, ini maksudnya kita bergaul bersama-sama dengan semua orang ya teman-teman ya. Jadinya mungkin zaman sekarang kan zaman sekarang pandemi nggak bisa makan bareng ya, nggak usah makan bareng ya, Zoom bareng, apa kayak kan banyak ya, fasilitas yang sudah ada, canggih teknologi zaman sekarang ini, gitu loh. Nah, undangan ini yang Tuhan berikan di Wahyu 3:20 ini merupakan undangan yang Tuhan tawarkan kepada Zakheus dan juga kepada kita sekarang ini, terutama yang ada di Zoom pada malam hari ini ya. Jadinya penting respon kita bagaimana teman-teman ya. Apakah kita semangat seperti Zakheus atau kita mungkin nggak semangat, loyo, atau mungkin kita sedih ya, karena kita terlalu sibuk atau kita terlalu fokus dengan masalah yang ada ya, seperti sekarang ini pandemik. Saya juga teman-teman hampir setiap malam mungkin saya menghadiri ada ibadah penghiburan. Orang yang meninggal itu ada di kanan kiri kita, udah di ring satu sekarang, udah bukan cuman orang dari siapa, kenalan siapa atau dari berita. Tapi itu tidak bisa menjadi fokus kita ya teman-teman. Nah, kemudian apakah kita sudah cukup berkorban juga untuk orang lain ya? Dan kita itu bukan hanya berkorban atau menolong orang-orang di sekeliling kita, tapi justru kita harus melakukan hal-hal sama seperti Yesus, apa yang dia lakukan kepada Zakheus. Justru orang-orang yang memang kalau kita menganggap dia masih berdosa, ya justru itulah orang-orang yang harus kita jangkau. Ya, bukan hanya orang-orang yang kita sukai saja atau yang kita nyaman dengan dia. Bukan seperti itu ya caranya untuk menjadi berkat di orang-orang, untuk menjadi berkat yang seperti Tuhan maksudkan. Jadinya teman-teman, semoga kita semua di malam hari ini jangan pernah ada yang menyerah seperti Zakheus, karena Tuhan itu sangat menanti-nantikan kerja sama kita ya, untuk menjadi berkat bukan hanya kepada teman-teman kita saja atau keluarga kita, akan tetapi juga kepada orang-orang yang berdosa ya, yang bukan dari persahabatan kita saja, tapi bahkan mungkin orang-orang yang ya menurut kita dia itu orang-orang yang kita pikir juga mengecewakan kita atau menyakiti hati kita sebelumnya. Tapi akan lebih baik lagi kalau justru kita bisa menjangkau orang-orang seperti itu ya teman-teman. Itu kita pasti akan lebih diberkati lagi oleh Tuhan ya. Puji Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.